Remaja pria ini memiliki penglihatan yang tajam. Dia bisa melihat menembus dinding. Ia bisa melihat seseorang dari balik dinding sedang menari. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Dia memakai penutup mata untuk menguji. Tanpa diduga, dari balik tutup matanya itu, ia bisa melihat semua benda yang ada di rumah dengan jelas. Dengan sedikit keberuntungan, dia dapat melihat dunia luar di balik dinding. Kemudian muncullah ide gila di benaknya. Dia bersemangat untuk berjalan keluar rumah dan melihat dua orang gadis seksi. Sesaat kemudian, karena ia terlalu banyak menggunakan matanya menjadi mata panda. Kemudian ia pergi ke toko lotre. Ia menatap tiket lotre selama 30 menit. Bahkan sang bandar merasa otaknya bermasalah. Ternyata matanya mengeluarkan cahaya luar biasa. Setiap tiket lotre yang ia pilih, semua bernilai besar. Hal itu membuat orang di sebelahnya tercengang. Ia mengambil setumpuk uang hadiahnya dan pergi. Namun sebenarnya hari itu juga merupakan hari sial baginya. Ia dipecat dari tempat kerjanya. Kekasihnya juga mengkritiknya karena miskin dan putus dengannya. Namun kemudian ia berubah. Ia memakai indik dan mengajak teman-temannya ke restoran bintang 5 untuk bersenang-senang. Teman-temannya mulai mabuk. Dengan semua makanan ini, bulan depan ia pasti akan bangkrut. Kedua temannya tertidur karena mabuk. Tanpa saat itu, ia mengeluarkan sebuah pusaka. Tak disangka, liontin itu memancarkan cahaya keemasan. Pada waktu bersamaan, seorang profesor yang berada di ruangan terpisah sedang memegang potongan batu giok di tangannya. Sang profesor mengikuti arah cahaya batu giok tersebut menuju kamar si remaja pria itu. Si remaja pria itu berjalan sempoyongan karena mabuk. Ternyata dia juga berjalan ke arah si profesor. Alhasil, ketika ia terbangun, ia melihat profesor itu menatap liontin kalung miliknya. Profesor itu menawar sebesar 8 triliun agar pria itu mau menjual liontin itu padanya. Namun liontin itu adalah pusaka pemberian neneknya. Ia pun menolak tawaran sang profesor. Namun si profesor tidak menyerah. Ia memberikan kartu namanya kepada remaja itu. Hari itu, ia ingin tahu lebih banyak tentang liontinnya dan menemui profesor. Maka ia setuju untuk ikut berpartisipasi dalam pameran batu giok. Dalam pameran yang penuh dengan batu giok murni itu, ia menggunakan kemampuan melihatnya yang luar biasa. Matanya mulai memindai. Semua batu giok murni terlihat jelas olehnya. Dengan semangat, ia mengambil buku catatannya. Ia mencatat komposisi setiap permata untuk mendapat uang. Temannya juga ingin membeli batu giok murni. Gadis yang menarik profesor ingin bantuannya memilih giok. Namun ia tidak memilih batu yang tepat. Ia bersikeras menyuruh gadis itu untuk memilih batu terkecil. Awalnya gadis tersebut ragu. Namun setelah batu itu dipotong, semua orang tercengang. Di dalamnya terdapat kristal khas giok kaisar. Gadis itu sangat beruntung. Seorang wanita menawarnya sebesar 2.800.000. Mereka sangat bahagia. Kali ini gilirannya untuk memilih. Namun pada saat itu, ia melihat mantan kekasihnya dipeluk oleh orang kaya. Mereka berjalan di depannya, membuatnya kehilangan semangat. Dia pergi dengan putus asa. Tanpa diduga, sekelompok perampok memasuki ruang pameran. Dengan kemampuan penglihatan supernya, ia melihat ada senapan di dalam kotak gitar tersebut. Ia tidak sempat berbuat apa-apa. Para penjahat itu mengancam semua orang. Meskipun mereka memiliki senjata, ia melihat di balik dinding tersebut dan melemparkan batu bata ke salah satu dari mereka. Kemudian ia memakai topengnya. Lalu ia menyusup ke ruang pengawasan untuk mengamankan situasi. Ia menarik petugas keamanan yang ditawan dan lari ke ruang utama. Ia menghajar ketua penjahat dengan sekali pukul dan menyelamatkan semua orang. Kala itu, mantan kekasihnya menghampirinya. Apakah mereka akan berbaikan kembali? Ya. Ia merasa lega. Gadis itu merasa sedih dan akhirnya pergi. Karena mereka tidak bisa kembali seperti semula, profesor mengajaknya bergabung dengan tim arkeologi. Tapi sepertinya ada konspirasi yang tersembunyi di sana, terkait dengan status dan gioknya. Film berakhir di sini. Ini adalah film Mata Dewa, seri pertama.